Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sukmayanti, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Watan Samawa Sumbawa Besar, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas dengan dosen pengampu yakni Ibu Ida Aulia Mawaddah MPD. Ya, langsung saja di sini ada 5 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dari administrasi kelas. Yang kedua, klasifikasi administrasi kelas. Dan yang ketiga, kegiatan administrasi kelas. Yang keempat, cara menciptakan kondisi sosio-emosional di kelas. Dan yang terakhir, cara menghindari kesulitan pengelolaan kelas. Baik, kita langsung ke bagian yang pertama, yakni pengertian administrasi kelas. Kata administrasi berasal dari kata ad dan minister. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, yang berarti ke atau kepada. Dan ministry sama artinya dengan kata to serve atau to conduct, yang berarti melayani atau mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Jadi kata administrasi dapat kita simpulkan bahwa sebagai suatu arti kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan. Administrasi kelas adalah keseluruhan proses suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah dibuat dalam upaya mengembangkan seluruh kompetensi peserta didik agar dapat membuat kelas tersebut sebagai suasana proses pembelajaran, menciptakan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, serta terciptanya pembelajaran yang kondusif. Selalu senantiasa berusaha agar peserta didik benar-benar aktif dalam mengikuti pembelajaran, mengupayakan semua sumber belajar yang dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yakni klasifikasi administrasi kelas. Di sini ada 2 pembagian klasifikasi administrasi kelas. Yang pertama administrasi kelas pajangan atau dinding, dan yang kedua administrasi di atas meja guru. Administrasi pajangan atau dinding teman-teman bisa baca, yakni banyak meliputi bagian-bagian, dan yang kedua juga administrasi di atas meja guru. Teman-teman bisa lihat ada beberapa poin-poin atau ada beberapa administrasi di atas meja guru. Jadi, kita sebagai tenaga pendidik harus mengetahui bagian-bagian dari administrasi pajangan atau dinding dan juga administrasi di atas meja guru, sehingga kita dapat menyiapkan hal-hal tersebut sebelum kita mulai pembelajaran. Kita masuk ke poin ketiga, yakni kegiatan administrasi kelas. Ada beberapa kegiatan administrasi kelas yang tentunya yang pertama yang kita lakukan adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat koordinasi, yang kelima komunikasi, dan yang terakhir kontrol, di mana semua tahap-tahap atau kegiatan-kegiatan tersebut saling menghubungkan atau saling berkesinambungan. Poin yang keempat yakni cara menciptakan sosio-emosional di kelas. Ada beberapa cara untuk menciptakan sosio-emosional di kelas. Yang pertama, pentingnya kita mengetahui apa itu sosio-emosional. Jadi, kita sebagai seorang pendidik atau seorang pengajar harus mengetahui apa itu sosio-emosional. Cara yang kedua yakni membangun hubungan positif dengan siswa. Kita sebagai seorang pengajar atau sebagai pendidik tentunya harus membangun hubungan yang baik dengan siswa kita, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan dapat tersalurkan dengan mudah terhadap siswa, atau siswa dengan mudah memahami apa yang kita sampaikan dan apa yang kita ajarkan. Yang ketiga, yakni menangani konflik dengan baik. Jadi kita sebagai tenaga pendidik harus bisa menangani konflik atau sebuah masalah dan mencari jalan keluar masalah tersebut, sehingga tidak dapat mengganggu proses pembelajaran.
Yang keempat, yakni mendorong empati dan keterlibatan siswa. Yang kelima, menyediakan dukungan emosional. Dan yang terakhir, memperhatikan kesejahteraan mental siswa. Kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu cara menghindari kesulitan di dalam pengelolaan kelas. Tentunya kita tidak luput dari masalah atau masalah-masalah yang muncul atau kesulitan-kesulitan yang muncul, sehingga kita perlu cara-cara untuk menghindari hal tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan kelas. Jadi kita harus mengetahui apa itu pengelolaan kelas terlebih dahulu. Yang kedua, membangun hubungan positif antar siswa. Jadi, kita harus bisa menciptakan atau membangun hubungan positif antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang ketiga, yakni pembentukan aturan dan prosedur yang jelas. Sehingga ketika kita sudah membuat aturan dan membuat prosedur yang jelas, kita dapat memulai pembelajaran dengan baik dan tidak terjadi sebuah masalah. Cara yang selanjutnya yakni manajemen kelas yang proaktif, yaitu pendekatan yang didesain untuk mencegah masalah perilaku sebelum mereka terjadi daripada merespon mereka setelah terjadi. Jadi ini sama dengan mencegah sebelum terjadinya sebuah masalah. Cara selanjutnya yakni keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran kita harus melibatkan siswa sehingga mereka dapat bergerak dan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, melakukan komunikasi efektif dengan siswa dan dengan orang tua. Jadi kita bukan hanya sekedar berkomunikasi dengan siswa, namun kita juga harus melakukan pendekatan dengan orang tua siswa. Ketika seorang guru dan orang tua sudah melakukan komunikasi, jadi kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan seorang siswa tersebut. Selanjutnya, dengan cara pengelolaan konflik dengan bijak yang dilakukan oleh seorang pendidik, tentunya melibatkan strategi-strategi khusus yang ditujukan untuk mengatasi konflik, baik konflik siswa dengan siswa, siswa dengan guru, maupun guru dengan orang tua. Yang terakhir yakni pengembangan keterampilan pribadi dan profesional, yakni proses peningkatan kemampuan dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Baiklah, sekian pemaparan saya yang terkait dengan administrasi kelas pada mata kuliah pengelolaan kelas. Saya memohon maaf apabila ada terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam video saya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.